pada Tuhan bila tiada. Salam Patunggilan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, pada saat ini kita bersama-sama kembali akan melaksanakan ibadah keluarga. Tentu saja tetap bersama dengan anggota keluarga kita di rumah kita masing-masing. Oleh sebab itu, marilah kita bersama-sama mengawali ibadah kita pada saat ini dengan mengambil saat teduh. Ibadah keluarga kami pada saat ini ya Tuhan, bersama-sama kami lakukan di dalam nama Allah Bapa yang telah menciptakan langit dan bumi, Allah yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya dan yang kekal kasih setianya. Salam damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus senantiasa ada pada jemaat sekalian. Amin. Mari kita bersama-sama mengawali ibadah kita pada saat ini dengan pujian Kidung Pasamuan Jawi nomor 125, baitnya yang pertama, Lamun Lampah Kulo. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bersama-sama mengakui segala dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Kami mengucapkan syukur dan terima kasih ya Tuhan atas segala berkat dan kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kami. Sehingga pada saat ini Engkau masih memberikan kesempatan bagi kami dan anggota keluarga kami untuk boleh bersama-sama bersekutu, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Namun di dalam kami menghadap kehadirat Tuhan, kami menyadari akan segala keberadaan hidup kami. Manusia yang penuh dengan keterbatasan, manusia yang penuh dengan kelemahan, dosa dan pelanggaran. Oleh sebab itu ya Tuhan, kami mohon kepada Engkau, kiranya Engkau berkenan mengampuni segala dosa dan kesalahan kami, baik yang kami lakukan terhadap sesama kami, terlebih terhadap Tuhan. Ampuni kami jikalau melalui ucapan, melalui sikap, pikiran dan tindakan kami, hidup kami belum bisa mencerminkan apa yang menjadi perintah dan kehendak Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami. Ampuni kami ya Tuhan, ampuni kami. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan memohon. Amin. Mari kita bersama-sama mengungkapkan penyesalan dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan dengan pujian Kidung Pasamuan Jawi nomor 87, baitnya yang pertama, Ning koso ngumandang. Ning koso ngumandang astosa juga kang ada panganggen jagat lan swarga katawaten asmo kados punika kang sanyirnaken pangring dosa napa sami dereng wano Gusti Yesus Kristus Yesu asmane. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, tiba saatnya kita bersama-sama akan membaca sebagian dari firman Tuhan dan merenungkannya.
Namun sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita minta kekuatan kepada Tuhan. Kita berdoa. Kasih-Mu begitu luar biasa di dalam kehidupan kami. Sehingga pada saat ini, Engkau pun juga masih memperkenankan kami untuk boleh mendengarkan sapaan firman Tuhan. Oleh sebab itu ya Tuhan, kami mohon kiranya Tuhan berkenan mengurapi hati, pikiran, dan jiwa kami, agar kami bisa mengerti, menerima firman Tuhan dengan baik, dan kami bisa melakukannya dengan penuh sukacita. Hamba Tuhan yang akan menyampaikan firman adalah manusia yang lemah dan terbatas, kiranya Tuhan berkenan memberikan kekuatan. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, bacaan firman Tuhan pada saat ini diambil dari Mazmur pasal 124 ayatnya yang pertama sampai dengan yang ke-8. Yang demikian bunyi firman Tuhan. Nyanyian ziarah Daud. Jika bukan Tuhan yang memihak kepada kita, biarlah Israel berkata demikian. Jikalau bukan Tuhan yang memihak kepada kita, ketika manusia bangkit melawan kita, maka mereka telah menelan kita hidup-hidup. Ketika amarah mereka menyala-nyala terhadap kita, maka air telah menghanyutkan kita, dan sungai telah mengalir melingkupi diri kita. Maka telah mengalir melingkupi diri kita air yang meluap-luap itu. Terpujilah Tuhan yang tidak menyerahkan kita menjadi mangsa bagi gigi mereka. Jiwa kita terluput seperti burung dari jerat penangkap burung. Jerat itu telah putus dan kita pun terluput. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Demikian Bapak Ibu pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang setia membaca, mendengarkan, terlebih berusaha melakukan firman Tuhan ini di tengah-tengah kehidupan kita hari lepas hari. Amin. Mari kita bersama-sama sambut pembacaan firman Tuhan dengan pujian dari Kidung Pasamuan Jawi nomor 191 baitnya yang pertama, Gusti Yesus pangen setya. Gusti Yesus pangen setya, pita parang santoso. Sadaya ingkang pracaya dimen sami ngayomo. Gustiku mapasa niku pangen kang setya. Gustiku kang kuasa indah parang santoso. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, nats firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama, saya ambil ayatnya yang ke-8 yang demikian. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Jemaat yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, sebagai orang percaya tentu di dalam kehidupan kita pernah mengalami apa yang disebut dengan pertolongan Tuhan yang ajaib, atau pertolongan Tuhan yang tidak terbayangkan. Seperti halnya seorang penulis pujian rohani yang begitu luar biasa, yang mana pengalamannya merasakan pertolongan Tuhan itu dituangkan juga di dalam sajak-sajak yang indah. Sebuah lagu yang mungkin panjenengan semua sudah familiar, yang dipopulerkan oleh seorang penyanyi terkenal bernama Citra Scholastika. Pujian tersebut berjudul Pertolonganmu, yang liriknya demikian. Hatiku tenang berada dekatmu, kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku.
pertolonganmu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, dari lirik yang tertuang di dalam pujian rohani ini, sungguh nyata bagaimana pengalaman sang penulis lagu ini merasakan kasih pemeliharaan Tuhan yang begitu luar biasa dan ajaib di dalam kehidupannya. Sang penulis menghayati bahwa kemahakuasaan Allah itu nyata di dalam pertolongannya yang ajaib di tengah-tengah kehidupannya. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, pengalaman yang sama, merasakan kasih pemeliharaan Allah yang begitu luar biasa dan ajaib itu pun juga dialami oleh sang pemazmur. Yang di dalam bacaan kali ini tadi kita ketahui bahwa sang pemazmur adalah Raja Daud. Raja Daud merasakan kasih dan pertolongan Allah itu sungguh luar biasa di dalam kehidupannya. Bahkan di dalam keadaan yang penuh sesak, di dalam keadaan yang penuh tekanan, pemazmur atau Raja Daud ini mempercayai bahwa Allah tidak membiarkan kehidupannya sendiri. Tidak akan membiarkan Raja Daud jatuh di dalam pencobaan dan tekanan yang ia alami. Tentu saja kita ketahui bersama pengalaman yang dialami oleh Raja Daud di mana ia mendapatkan tekanan adalah himpitan dari bangsa-bangsa asing yang pada waktu itu berada di sekitar kerajaan yang dipimpinnya. Allah memihak dan menolong Raja Daud. Dan hal tersebut dirasakan oleh dirinya sebagai pertolongan yang ajaib. Sang pemazmur atau Raja Daud tidak bisa memikirkan bagaimana kehidupannya dan kerajaannya ketika Allah meninggalkannya. Sehingga ia merasakan dan sampai pada sebuah kesimpulan yang sungguh luar biasa dengan mengatakan, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Karena begitu besar kepercayaan Raja Daud atau sang pemazmur atas pertolongan ajaib Tuhan, ia memiliki sebuah penghayatan yang dituangkan dalam mazmurnya, bahwa sumber pertolongannya itu hanya dalam nama Tuhan yang telah menciptakan langit dan bumi. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, di sini saya akan menceritakan atau menyampaikan sebuah kisah sederhana dan singkat yang diharapkan melalui kisah ini kita bersama-sama coba bisa merefleksikan dan menghayati seperti apa dan bagaimana pertolongan Tuhan yang ajaib itu nyata di tengah-tengah kehidupan manusia, pun juga mungkin di tengah-tengah kehidupan kita yang belum kita sadari. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, dikisahkan ada sebuah kapal yang berisi beberapa orang tenggelam di tengah perairan yang luas. Kapal ini tenggelam dan dari beberapa penumpang yang ada di dalamnya, hanya satu yang selamat. Seorang pemuda yang masih belia dan ia selamat karena terdampar di sebuah pulau terpencil yang tidak berpenghuni. Kemudian di tengah kesendirannya, ia membuat tempat untuk berteduh. Ia pula juga membuat perapian untuk bisa menghangatkan tubuhnya yang basah kuyup serta pakaian yang dikenakannya. Membuat rumah atau membuat tenda atau membuat gubuk serta membuat perapian dilakukannya sehari penuh, sehingga akhirnya ia merasakan lapar. Karena ia lapar, kemudian ia mencari makanan di tengah-tengah hutan. Akan tetapi apa Bapak Ibu yang terjadi ketika ia kembali? Ternyata ia mendapati bahwa gubuk atau rumah yang dibangunnya itu terbakar. Karena ketika ia pergi ke tengah hutan, ia lupa mematikan perapian yang dibuatnya. Dan ketika ia mengetahui bahwa rumah atau gubuk yang dibangunnya itu terbakar, ia sontak berteriak kepada Tuhan demikian, "Tuhan, mengapa Engkau begitu tega
padaku, Tuhan, mengapa Engkau tidak pernah ada ketika aku menderita dan sangat membutuhkan pertolongan-Mu? Ia merasakan kelelahan, ia merasakan kekecewaan dan juga kesedihan. Akan tetapi Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, tidak berselang lama antara sadar dan tidak sadar, tiba-tiba ia melihat sebuah kapal yang besar datang menghampirinya. Sebuah kapal yang datang dengan kru yang harapannya itu memang melihat keadaan yang ada di sana. Dan ketika ditanya, mengapa kok kapal ini bisa datang? Ternyata kapal tersebut datang melihat tanda asap dari gubuknya yang sudah terbakar. Sehingga pada akhirnya ibu bapak saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, pemuda tersebut terselamatkan. Bapak ibu saudara-saudari yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, di dalam kehidupan kita pun juga demikian. Seringkali pertolongan Tuhan itu tidak selalu sama dan amat berbeda dari apa yang kita harapkan, bahkan di luar akal dan pemikiran kita. Oleh sebab itu, pada saat ini kita bersama-sama diingatkan agar selalu menyerahkan segala keberadaan hidup kita hanya kepada Tuhan. Kita menyerahkan seluruh keberadaan hidup kita hanya kepada kuasa Allah. Kita diajak untuk selalu percaya secara utuh, sebab sang sumber pertolongan kita yang sejati memang datangnya hanya dari Allah Bapa, Allah yang telah menciptakan langit dan bumi. Amin. Mari kita mengambil saat teduh. Saat teduh cukup. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, tiba saatnya kita bersama-sama pada saat ini diberikan kesempatan untuk memberikan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Dan persembahan yang akan kita kumpulkan pada saat ini, marilah kita iringi dengan pujian Kidung Pasaman Jawi nomor 165, baitnya yang pertama, Kunjuk Meringkang Moho Agung. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bersama-sama masuk di dalam doa syafaat. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang baik, Bapa yang menjadi sumber pertolongan kami yang ajaib, Bapa yang senantiasa mewujud nyatakan karya-karya Tuhan yang luar biasa di tengah-tengah kehidupan kami. Kami bersyukur ya Tuhan karena memiliki Engkau, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami, Allah yang senantiasa memihak di dalam kehidupan kami, sehingga pada saat ini kami bersama-sama bisa berdiri kokoh dan kuat, karena ini semua kami percaya dan kami yakini hanya berkat kasih dan kuasa Tuhan yang terjadi di dalam kehidupan kami. Pada saat ini ya Tuhan, bersama-sama kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang mengalami tekanan dan pergumulan di tengah-tengah kehidupannya, baik yang dikarenakan oleh karena sakit penyakit yang dideritanya, oleh karena pergumulan-pergumulan di tengah kehidupan pribadi maupun di tengah-tengah kehidupan keluarganya, ataupun juga
yang mengalami pergumulan karena pekerjaan yang dikerjakannya. Sungguh ya Tuhan, kami serahkan seutuhnya saudara-saudara kami ini. Kami tetap yakin dan percaya bahwa Tuhan juga tetap akan memihak pada mereka, tidak akan meninggalkan mereka. Bagi yang sakit, Tuhan berikan kesembuhan. Bagi yang sedang mengalami pergumulan, Tuhan memberikan kekuatan dan penghiburan. Bagi yang pada saat ini mungkin sedang mengalami pergumulan di dalam pekerjaannya, Tuhan juga memberikan jalan keluar yang terbaik. Pada saat ini kami pun juga berdoa ya Tuhan, bagi kehidupan para orang tua kami. Kiranya Tuhan juga senantiasa menjaga, memberkati mereka. Sehingga di tengah usia senja yang mereka miliki, di tengah kekuatan fisik yang semakin menurun yang mereka rasakan, kasih Tuhan dan pertolongan Tuhan pun nyata di dalam kehidupan mereka. Tak lupa kami juga menyerahkan kehidupan anak-anak kami. Kiranya Tuhan juga berkarya atas kehidupan mereka semua, baik yang sedang bersekolah, yang sedang mempersiapkan diri untuk menempuh jenjang pendidikan yang lebih tinggi, yang bekerja, yang mencari pekerjaan, yang sedang menantikan pasangan di tengah-tengah kehidupannya, yang sedang menantikan buah hati di tengah-tengah kehidupan keluarga. Semua dan seutuhnya masa depan anak-anak kami hanya kami serahkan hanya di dalam kasih dan pertolongan Tuhan yang ajaib. Dan pada saat ini Tuhan, perkenankan kami bersama-sama juga berdoa bagi kehidupan bangsa dan negara kami. Di tengah situasi dan keadaan yang masih sama, di tengah pandemi menyebarnya atau mewabahnya virus COVID-19. Kiranya Tuhan tidak meninggalkan bangsa dan negara kami ini. Tuhan memberkatinya, Tuhan memulihkan kehidupan bangsa dan negara kami ini. Tuhan memberkati para dokter, para perawat, tenaga medis yang dengan setia dan dengan penuh semangat ambil bagian untuk memberikan pelayanan yang terbaik untuk melakukan proses pemulihan dan penyembuhan bagi para korban COVID-19. Kami pun juga menyerahkan bagi para pemimpin kami yang mengambil kebijakan dan memimpin gerak langkah bangsa dan negara kami ini di tengah pandemi yang masih berlangsung. Kiranya Tuhan juga berikan hikmat kebijaksanaan, kekuatan, kesehatan, dan juga keberanian agar segala sesuatu yang boleh diputuskan dan ditetapkan semuanya pun juga seturut dan sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dan pada saat ini ya Tuhan, perkenankan hamba-Mu juga berdoa bagi seluruh umat Tuhan yang ada di Gereja Kristen Jaiwetan, khususnya yang ada di Jemaat Genteng. Tuhan berkati keluarga-keluarga yang ada di dalamnya, baik di tengah-tengah kehidupan pribadi maupun di tengah-tengah kehidupan berkeluarga. Sehingga sungguh kasih Tuhan, pertolongan Tuhan pun juga ajaib dan nyata di tengah-tengah kehidupan mereka. Pada saat ini ya Tuhan, kami bersama-sama juga telah mengumpulkan persembahan sebagai wujud ucapan syukur terima kasih kami. Kiranya Tuhan juga berkenan menerimanya, mengkuduskannya, sehingga persembahan ini bisa kami jadikan sebagai sarana pelayanan kami untuk mendatangkan tanda-tanda kerajaan surga hadir di tengah-tengah kehidupan kami. Inilah ya Tuhan yang menjadi doa syafaat kami, seruan permohonan ucapan syukur kami yang kami naikkan hanya di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Rama kawula ing swarga, asma Tuhan kasucikna, kraton Tuhan mugi rawuh, kraton Tuhan klampahan ing bumi kados wonten ing swarga. Mugi maringi rejeki kangge ing
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bersama-sama undur dari persekutuan keluarga pada saat ini. Mari kita kembali ke aktivitas dan kegiatan kita masing-masing dengan penuh sukacita dan senantiasa mengingat firman Tuhan. Percayalah bahwa Sang Sumber pertolongan kita yang sejati hanya di dalam nama Tuhan yang telah menciptakan langit dan bumi. Mari kita bersama-sama akhiri ibadah kita pada saat ini dengan memuji nama Tuhan dari Kidung Pasamuan Jawi nomor 124, baitnya yang pertama, Kulo Sestu Nderek Gusti. Kulo sestu nderek Gusti, kang jumeneng panutan, tetap setia dukeng janji, tan bikin keribetan. Donya waku jo kuatir, Gusti tani waking sir, tuturi yo salaminyo, ing satinda ing Gusti. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat darinya yang disampaikan melalui hambanya. Anugerah dan damai sejahtera yang datangnya dari Allah Bapa, Tuhan kita Yesus Kristus Sang Putra dan persekutuannya dengan Sang Roh Kudus senantiasa tercurah atas kehidupan jemaat sekalian, kini kekal selamanya. Haleluya. Amin.